Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ani Surya Juliana. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan praktikum yang ketiga dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah. Untuk itu, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah gelas plastik, kemudian ada air, ada 1 buah gunting, dan tentunya biji kacang merah, kemudian ada label atau di sini saya menggunakan sticky notes, dan yang terakhir adalah kertas saring, namun di sini saya menggunakannya kapas. Sebelum memulai melakukan praktikum, terlebih dahulu biji kacang merah kita rendam di dalam air. Ini bertujuan untuk mensortir atau memilih biji yang masih bagus dan tidak. Dan untuk biji yang mengambang itu tidak perlu kita gunakan. Kita menggunakan biji yang tenggelam di dalam air, bisa dilihat pada gambar. Dan untuk merendam biji kacang merah, kita memerlukan waktu sekitar 8 jam atau sekitar 1 malam. Dan ini adalah penampilan atau penampakan dari biji kacang merah yang telah saya rendam selama 1 malam. Bisa dilihat, ini tentu sangat berbeda bentuk dari biji kacang merah sebelumnya. Setelah direndam selama 1 malam, biji kacang merah ukurannya lebih membesar dari ukuran sebelumnya. Dan ini sudah saya pilih, sudah saya sortir mana biji kacang merah yang layak digunakan untuk praktikum. Setelah alat dan bahan sudah kita siapkan, kita akan lanjut dalam praktik pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita ambil dulu botol plastik, gelas, kemudian kita ambil juga kapas. Dan ini adalah penampilan dari biji kacang merah yang sudah siap untuk diamati. Sebelum kita mengamatinya untuk esok hari, terlebih dahulu kita simpan biji kacang merah tersebut di tempat yang terang, tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kita simpan atau kita amati selama 2 minggu. Kemudian jika air tampak berkurang, kita harus menambahkan air ke dalam media tanam tersebut. Namun air tersebut tidak boleh menutupi biji kacang merah, jadi hanya sedikit saja di bagian bawah. Dan setelah itu, biji kacang merah pada media tanam atau gelas plastik dan kapas kita amati setiap harinya selama 14 hari atau 2 minggu. Berikut merupakan gambar dari hasil pertumbuhan biji kacang merah selama 4 hari. Pada hari pertama, biji kacang merah mulai tumbuh, akar dan batang mulai tumbuh. Akar tumbuh sepanjang 1 mm dan batang tumbuh sepanjang 2,5 mm. Pada hari kedua, akar dan batang juga semakin tumbuh. Bahkan kotiledon mulai nampak, akar dan batang juga mulai memanjang. Panjang akar pada hari kedua yaitu 8 mm, panjang batangnya 1,2 cm. Pada hari ketiga, panjang akar dan batang semakin panjang, yaitu panjang akar 3 cm dan panjang batang 4,5 cm. Pada hari keempat, biji kacang merah juga mulai tumbuh, bahkan biji kacang terangkat ke atas, daun juga mulai tumbuh. Panjang akar sepanjang 3 cm dan panjang batang sepanjang 5 cm. Selanjutnya, ini merupakan gambar pertumbuhan dari biji kacang merah pada hari ke-5, hari ke-6, dan hari ke-7. Pada hari ke-5, panjang akar sepanjang 4 cm, panjang batang sepanjang 6 cm. Biji kacang terangkat ke atas dan daun juga mulai tumbuh. Pada hari ke-6, panjang akar sepanjang 5 cm, sedangkan batang 7,5 cm. Dan daun semakin terlihat. Pada hari ke-7, panjang akarnya 5,3 cm, panjang batang 7,7 cm. Namun, daun masih sama seperti sebelumnya. Kemudian, pada hari selanjutnya atau hari ke-8, biji kacang merah tersebut tidak tumbuh atau masih tetap dalam kondisi yang sama, yaitu pada hari ke-7.
Jadi dapat disimpulkan bahwa biji kacang merah tersebut mati pada hari ke-8. Pada praktikum kali ini yang kita siapkan adalah gelas biji kacang merah yang ditaruh pada 2 buah gelas, yaitu gelas A dan B. Namun pada gelas B, praktikum yang saya lakukan tersebut yaitu semua biji pada gelas B mati atau tidak dapat tumbuh, bahkan mereka semua busuk. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu salah satunya pemilihan biji kacang merah yang tidak bagus atau biji kacang merah tersebut sudah dimakan hama atau serangga di dalamnya sehingga mereka tidak dapat tumbuh. Begitupun pada gelas plastik yang A, hanya ada 1 biji yang dapat tumbuh, walaupun pada hari ke-8 biji tersebut juga mati atau tidak berkembang lagi. Pada praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah, khususnya dari waktu ke waktu, mengalami perubahan tumbuh tanaman apabila dilihat dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, diameter akar, dan batang pada tanaman. Proses pertumbuhan kacang merah ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi, yaitu salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah cahaya.